Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada hari ini kita kembali hadir untuk dapat bersama-sama berdiskusi di bulan Ramadan ini bagaimana kita belajar ya dengan para pendahulu kita, dengan para tokoh kita, para ulama kita, para ustadz kita, para kiadah kita tentang bagaimana menjalani hari-hari dengan puasa ini ataupun bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga bersama para tokoh kita, para kiadah kita. Tentunya kita dalam segmen kita Samara, yaitu Sembang Keluarga Ramadan gitu ya. Nah, hadir tamu kita pada kali ini adalah keluarganya Ustadz Jeki Syahrial Zakaria atau Ustadz UJ kita bilang gitu ya. UJ-nya Tanjung Pinang ya. Ustadz Jeki, dan tentunya bersama dengan istri tercinta beliau Ibu Irawati ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kami todong untuk bisa hadir ya, di segmen perdana kita di Samara, program dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang dalam menyemarakan Ramadan 1433 Hijriah gitu ya. Nah, pemirsa sekalian, bahwa kita akan coba kupas ya bagaimana nih keadaan keluarga Ramadan yang dilalui oleh Ustadz Jeki dan keluarga nih. Ustadz Jeki dengan 5 anak ya? 4. Lah yang kemarin yang 1 berarti dari mana tuh? 4 ya, bukan 5 ya. 4 ya. Oke, 4 ya pemirsa ya. Nah, cukup luar biasa kemudian dengan aktivitas luar biasa di bidang pendidikan, mengelola yayasan pendidikan gitu ya. Kemudian juga diamanah-amanahkan juga di struktural dulu sebagai ketua DPD PKS, sekarang sebagai ketua Dewan gimana? MPD Majelis Pertimbangan Daerah ya. Kemudian juga Ibu Irawati, Ustazah Irawati juga cukup luar biasa di bidang pendidikan. Saya mengenal beliau dulu dari sebagai kepala sekolah di sebuah RA di Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga mengenal beliau sebagai seorang pengusaha herbal gitu ya. Kemudian juga beliau aktif di bidang pendidikan di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kemudian juga ada di RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Luar biasa aktivitas beliau. Tentunya akan menarik untuk kita bahas pada hari ini, di samping juga kesibukan beliau sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang putra ya, 1 orang putri dengan 3 orang putra ya. Jadi ini nih Pak Jeki ya, bahwa bagaimana kita di dalam sebuah keluarga, tentunya Ramadan ini menjadi hal yang luar biasa bagi diri kita tentunya ya. Nah, bagaimana nih di keluarga Pak Jeki atau keluarga Bu Ira tentang menjalani puasa bersama keluarga, bersama anak tentunya dulunya ya. Kalau sekarang kan anak udah di mana-mana ya Ustadz ya, saya. Nah, kalau diingat dulu apa nih pengalaman yang luar biasa kalau diingat dengan Ramadan itu? Bagaimana dengan keluarga di Ramadan itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, apa yang disampaikan Pak Mansur tadi ya, alhamdulillah ya, kita memang melewati sebuah Ramadan, melewati kehidupan mendidik anak-anak itu. Kalau saya istilahkan Pak Mansur, mohon maaf nih, kami itu sebenarnya agak telat gitu ya, karena kami sempat di Mekah gitu. Ya, jadi dalam itu kalau kota Prode, kami itu sebenarnya berada di Makkah, kemudian baru hijrah ke Madinah gitu ya. Dan di Madinah itulah kita kalau kita ini ya, di Madinah itu baru kita dapatkan enggak gitu. Oh, begini loh harusnya gitu. Nah, tambah lagi dengan Bu Ira, dan saya sempat juga ikut dalam bagaimana sebuah ilmu Stephen ya, bagaimana cara komunikasi. Nah, pertama itu memang komunikasi. Nah, kadang-kadang kita memang komunikasi itu agak tersendat dalam hubungan itu ya, karena komunikasi kita yang tidak tersendat. Nah, jadi alhamdulillah dengan itu
kita ngerti ini ya tentang harusnya bagaimana kita. Nah pertama-tama yang sering kami lakukan itu ketika menghadapi Ramadan itu ya kumpul ya. Ketika itu kumpul, bahkan sampai sekarang kami selalu begitu. Kemarin kami ke Bandung itu dalam rangka kumpul juga gitu, kumpul yang terserak yang di mana-mana. Artinya, nah disitulah kita samakan persepsi apa tentang Ramadan. Kalau kemarin kami di Bandung, kami kumpul dengan walaupun satu ya anak yang perempuan tidak bisa hadir karena dia ada bersama keluarganya di Magelang, ya tapi kami yang ini alhamdulillah bisa bersama dan bagaimana kita menghadapi Ramadan. Masing-masing kami biasanya meminta kepada masing-masing apa targetnya, apa maunya setelah ini. Dan kadang-kadang dan di beberapa kali kami minta juga masukan kepada apa yang harus kami lakukan untuk memperbaiki diri. Ya, umpamanya Pira yang paling rajin itu sebenarnya Umi ini harusnya bagaimana? Apa yang kurang dari Umi? Nah menurut ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, jadi seperti itu. Nah, jadi masing-masing memberikan masukan apa yang harus diperbaiki dari kita masing-masing. Dan tentu saja nanti kami juga akan memberikan masukan, nanti baru ada ya detail-detailnya ya Uminya lah yang paling banyak ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu kita framing dulu semua pikiran kita untuk menghadapi Ramadan dan semua apa harus punya target gitu, masing-masing target. Nah, diberikan target, ya, targetnya itu mereka sendiri yang sama halnya dengan tujuan kita utama kita surga umpamanya. Cuman masing-masing nanti punya jalan masing-masing. Ya, nah, saya pengennya seperti ini, saya pengennya seperti ini, saya pengen seperti itu. Nah, itu diserahkan kepada mereka dan mereka sudah punya masing-masing ya ini kan mereka bahwa ini lebih ke saya gitu, saya lebih ke sini gitu. Umpamanya ada yang pengennya biru wilidain ya. Nah, ada juga saya pengen menjadi seorang ini supaya saya bisa membaktikan ilmu dan kekayaan saya umpamanya pada masyarakat dan insya Allah itu akan membawanya. Ada juga saya pengen menghafal Quran, nah yang sulit jadi pengen jadi penghafal. Yang sudah 30 juz sekarang ya? Menghafalnya udah 30 juz dan mungkinnya yang lagi jalani sampai sekarang ya. Alhamdulillah udah sampai 7 ya. 10 juz. Ya. Jadi ada satu keunikan gitu ya. Bahwa kalau di keluarga yang lain, mungkin keluarga yang saya tahu gitu ya, menjelang Ramadan biasa maafan aja gitu ya, maaf selama ini, mudah-mudahan jelang puasa ini tidak ada dosa lagi dan segala macam. Tapi ada keunikan di keluarga Ustaz Jeki bahwa ada yang disebut dengan memberikan target-target, kemudian bahkan mengevaluasi masing-masing. Tak kemungkinan orang tua juga minta dievaluasi oleh anak. Itu menarik sekali. Dan motornya katanya Ustazah Ira ya, gimana tuh? Ini ditambahin Bu. Iya. Jadi melengkapi yang disampaikan Pak Jeki. Jadi beliau ya namanya pemimpin keluarga ya. Jadi dan dengan tipikal instingnya itu kalau dalam Stephen global kan begitu kan. Jadi paketnya ini dari beliau gitu. Ya paling mungkin tugas kami menerjemahkan gitu. Jadi dan itu sering terjadi gitu. Kalau terutama misalnya dengan antara Pak Jeki dengan yang nomor 3 itu kan yang tipikal karakternya berseberangan kan. Beliau insting, Syahid itu sensing. Jadi kadang-kadang perlu saya menerjemahkan ini loh Bi, ini loh Dek gitu lah bahasanya gitu. Jadi kalau sebetulnya seperti yang kata Pak Jeki tadi bahwa kami itu agak telat gitu hijrahnya, tapi mudah-mudahan tidak telat nanti insya Allah ya untuk bertemu dengan Allah, masuk surganya sama-sama insya Allah, amin. Jadi hijrahnya dan mulai ikut rutin tarbiyahnya itu sudah usia menuju inilah, jadi sudah hampir 40 tahun gitu Pak Nasrun. Jadi termasuk rutinitas menyambut Ramadan bersama keluarga itu juga tadinya seperti yang umumnya seperti kata Pak Nasrun tadi, paling ya maaf-maafan aja sudah selesai gitu. Tapi kemudian pernah satu ketika dalam satu pembinaan, kajian pembinaan itu saya tuh tersentuh sekali dengan terinspirasi sekali dengan kisahnya
waktu itu disampaikan Umar bin Khattab gitu. Jadi beliau masuk Islam di usia yang sudah sepuh, kemudian tiap kali Ramadan beliau begitu punya tradisi mengumpulkan keluarganya, mengevaluasi, kemudian mentargetkan gitu. Kalau bahasa diterjemahkan ke bahasa sekarang ya seperti apa yang perlu Abi perbaiki gitu kan. Nah kalau yang disampaikan oleh murabi kami ketika itu, dalam 7 kali Ramadan itu runtuh semua sifat-sifat buruk, karakter buruknya Umar bin Khattab ketika itu. Padahal itu baru 7 kali puasa gitu. Ya. Nah di situ saya teringat sekali gitu. Kita sudah berapa kali Ramadan ya gitu. Apakah sudah luruh semua gitu sifat-sifat buruknya? Itulah yang membuat menginspirasi. Akhirnya pada berapa tahun yang lalu baru ya Bi, kita mulai ngumpulkan. Kemudian yang saya ingat sampai sekarang justru waktu saya minta masukan dari Pak Jeki gitu, apa yang kira-kira Umi mesti ini gitu, atau apa yang Abi tidak suka dari Umi gitu, yang ini gitu. Lama, laki-laki kan kalau ditanya suka ini ya, masih gitu ya, nggak penting-penting banget, penting gitu kan. Insting lagi gitu. Jadi akhirnya setelah di ini gitu ya, thinking kan ngedesak terus kan gitu. Setelah akhirnya keluar juga, nggak tahu itu apa karena terpaksa, mudah-mudahan bukan karena tertekan. Beliau bilang gini, kalau Umi ngambek, katanya gitu. Kalau Umi misalnya pas marah itu jangan diem, karena itu bikin bingung Abi gitu. Dan ternyata kesini dalam interaksi, dalam aktivitas sebagai konselor juga klop bahwa ternyata para suami atau laki-laki itu suka bingung kan kalau didiemin. Dulu ya. Iya. Biar deh dia ngomong sejam atau 2 jam, yang penting jangan diam. Jadi karena laki-laki kan banyak pakai logika. Diam tuh kayak mau runtuh dunia ya. Nah, betul. Saya bilang kalau umpamanya diam itu hilang akal. Blank kita, gitu. ya. Akal gitu. Ya kalau hilang kecerdasan kita sebagai laki-laki, hilang. Ya, terus terang aja. Ya begitu. Iya. Jadi mungkin Pak Rida itu mengalami. Iya, jadi begitu. Oh gitu. Berarti iya. Jadi klop lah dengan kajian keluarga yang saya pelajari gitu. Jadi ternyata kalau sama suami atau kalau ke anak yang laki-laki mungkin yang lebih banyak pakai logika, ya saya tinggal detilkan aja, ini loh Bi, ini loh Nak, ini loh, begitu. Dan alhamdulillah itu berlanjut sampai yang Ramadan ini, alhamdulillah itu memang kami bela-belain sekali itu Pak. Nggak apa-apa deh, biarin kita mungkin keluar biaya, kemudian seusia ini juga udah tenaga udah agak-agak gimana gitu, kita bela-belain kumpul di sana, pokoknya sebisa mungkin mereka anak-anak itu merasakan memori yang manis dengan keluarga. Karena saya juga kadang-kadang kalau lagi melo suka berpikir waktu kita dengan anak tidak banyak, gitu. Jadi itu yang ingin sebanyak mungkin, sebanyak mungkin mereka merasakan keindahan, kemudian tarbiyah gitu ya, yang jadi amanah kita. Jadi Ramadan adalah syahrut tabiyah kan gitu kan, bulan tarbiyah. Maka itu jadi satu PR utama kita, tugas utama untuk perbaikan dalam keluarga. Jadi tadi kalau saya tuh disuruh ngisi kajian tentang emosi, gitu, menahan emosi. Terus salah satu di sana, jika Anda emosi, maka salah satu ciri-ciri mengatasinya diam gitu ya. Tapi diamnya kalau seorang istri berbahaya kan katanya ya. Suami ya. Oke. Nah, satu lagi yang kita petik pemirsa sekalian, bahwa bagaimana terkadang kita selalu sibuk untuk bermaaf-maafan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan yang di luar kita ya. Tapi kadang kita sepele dengan tetangga kita, dengan keluarga kita sendiri ya. Bahkan dengan keluarga pun mungkin seremonial sebagaimana biasa. Salaman ya udah, dan kita menganggap bahwa kita orang tua tidak salah, yang salah tuh anak-anak, ada salahnya. Itu bagaimana luar biasanya egoisnya kita ya. Tapi nah, ini kan suatu hal yang tidak mudah bagi saya mengatakan bahwa kita itu minta dievaluasi diri kita. Seorang orang tua ya, orang tua yang membesarkan mereka, kemudian menyekolahkan mereka, membiayai mereka segala macam kehidupan mereka. Lantas pada saat itu kita merendahkan diri kita untuk mengatakan bahwa apa yang salah dari diri Umi, apa yang salah dari diri Abi gitu ya. Kemudian minta dievaluasi dan sebutkan satu persatu apa dan apa keinginannya. Itu kan bukan hal yang
nggak gampang saya pikir ya dengan otoritas kita sebagai seorang orang tua gitu. Nah ini bagaimana nih caranya supaya kita nih ikhlas ya, kemudian lantas menerima, tidak langsung macam-macam kok ngomong gini kan ngomong gitu. Ya, ini bagaimana caranya mengikhlaskan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan anak itu sehingga anak itu kita bisa menerima kritikan daripada anak kita terhadap apa yang telah kita lakukan itu. Gimana tuh Ustaz? Sebenarnya kesadaran kita juga harusnya ya, bahwa ada banyak kesadaran kita juga harusnya kita sadari bahwa banyak sekali hak anak itu sebenarnya tak kita penuhi. Hak anak itu cara mendidik, cara bersikap segalanya, nah, memberikan teladan itu. Menyadari bahwa diri juga punya kekurangan juga ya dalam berperan sebagai orang tua gitu ya. Harus ada gitu ya. Dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita mempunyai kesadaran seperti itu ya sebenarnya gampang aja minta maaf. Ya memang jalan satu-satunya kita harus minta maaf dan kita menyadari bahwa kita punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak hak-hak yang tidak bisa kita kepada anak itu. Nah satu-satunya jalan kita terus minta maaf. Saya terus terang aja bukan tidak terlalu apa ya susah bagi saya untuk minta maaf kalau memang itu salah. Dan saya udah biasakan gitu, saya minta maaf kepada anak kalau saya salah. Bahkan kepada anak-anak yang lama-lama saya harus ingat gitu, saya punya salah ini. Karena kadang-kadang saya punya salah kepada anak itu membekas betul ya, membekas. Dengan kalau Bu Ira yang sering sekali mengingatkan saya jangan bicara negatif terhadap anak. Nah, saya dulu pernah mengatakan degil, anak degil loh gitu kan. Nah itu diingatkan Bu Ira dan saya ini betul sampai sekarang saya selalu ingat. Nah, kemudian macam Faris, saya pernah ada satu kesalahan umpamanya karena paniknya saya karena dia melakukan suatu kesalahan di depan orang yang saya katakan atasan kita, saya marah gitu. Padahal itu seharusnya tidak marah. Itu bisa diganti umpamanya. Dan itu menjadi kadang-kadang teringat saya. Maka saya selalu akan maaf dan itu selalu teringat. Itu yang saya ingat kalau saya minta maaf, itu yang saya ingatkan pada anak-anak. Kalau tadi Bu Ira mengatakan kepada yang nomor 3, tapi saya memang saya lucu aja ya. Anak-anak ya namanya anak-anak. Jadi walaupun mungkin kita punya suatu, saya kan bapakmu gitu. Nah, tapi saya ya lucu aja anak kok bisa begini gitu kan, banyak lah jadi jadi kita nikmat ya. Tapi begitu kenal dengan ini karena Bu Ira dan Pak Jeki juga praktisi TV nih ya, jadi mungkin ada suatu keunikan ya dengan anak yang berbeda karakter ya. Jadi di situ bisa mengenal ya dengan bagaimana sensing yang berada di level yang ini dengan insting yang sama-sama tipis gitu dalam hal komunikasi tentunya ya. Jadi alhamdulillah itu, maka kalau saya bilang terlambat itu tadi ya seperti itu. Jadi tapi terlambat tapi tidak merasa, tapi terlambat bukan proses dari nol tapi mengejar keterlambatan tadi suatu keunikan yang luar biasa gitu. Ya mungkin orangnya merasakan bahwa keluarga yang bagus yang dari lurus-lurusnya tapi enggak gitu, tapi ada yang terlambat tadi ya dari Mekah dulu justru itu yang lebih kuat biasanya gitu ya. Ya mudah-mudahan aja. Nah Bu Ira bagaimana tuh nih? Mungkin bisa menambahkan apa dikatakan bagaimana orang tua kok bisa dengan legowo, apalagi seorang ibu biasanya juga agak susah ya untuk menerima udah capek-capek begini, masa iya aku disalahin gitu. Lagi thinking ya Pak. Lagi thinking lagi ya. Jadi ya betul kalau kata Pak Jeki, beliau jujur banget ya. Beliau tuh termasuk yang memang aslinya gampang minta maaf gitu. Kadang nggak salah pun minta maaf deh, yang penting damai kan begitu. Kami sering loh begitu. Yang penting damai, itu tipikal Pak Jeki gitu. Jadi dan sabarnya memang kalau saya lihat beliau sabarnya lebih itulah karunia ini ya yang Allah berikan untuk keluarga kami. Nah kalau ya di saya biasanya yang ini dan itu juga betul kata Pak Jeki, jadi awalnya dari kesadaran bahwa orang tua tidak ada yang sempurna. Kemudian kesadaran itulah kalau saya sih merasakan luar biasanya Mutiara Tarbiyah itu merubah gitu ya, merubah pemikiran kita, kemudian mampu membuat kita lebih mengendalikan. Aslinya kan kalau misalnya dengan semangat misalnya kita habis parenting, kemudian saya sering sampaikan di seminar parenting kalau misalnya
coba ayah bunda pulang ke rumah, kemudian sempatkan bertanya pada anak, sudah pernah belum bertanya, nak, apakah kamu merasakan misalnya Umi atau Abi mencintai kamu gitu, itu kan begitu kan. Kemudian minta maaf lah gitu. Nah dari teori-teori tarbiyah, ilmu tarbiyah yang kami dapat, kemudian dari ilmu parenting yang kami dapat, bahwa salah satu cara untuk bukan menghilangkan ya Pak Nasrumia, tapi sedikit menyembuhkan, mengurangi luka batin, karena masing-masing anak itu kan mungkin karena kekurangan pengasuhan terutama dari orang tuanya, itu pasti punya bekas-bekas luka batin yang mungkin orang tuanya tidak merasa menyakiti tapi anaknya merasa ya. Jadi salah satu cara terapinya adalah dengan minta maaf gitu. Jadi memang orang tua ya perlu merendahkan diri banget. Nah itu kalau tidak didasari oleh kesadaran yang baik bahwa kita punya amanah untuk menjadikan keluarga kita keluarga surga, memang berat Pak. Jadi di awal-awal saya pribadi mencoba itu ya saya semangat nyoba gitu, apa coba yang buat Umi ini gitu kan. Begitu disebut ya merah juga kan muka kita gitu. Tapi ya sudah belajar dinikan dulu, diterjemahkan dulu, di ini dulu baru oh iya. Dan alhamdulillah ternyata efektif Pak. Jadi ternyata pertemuan evaluasi sebelum Ramadan, kemudian target dan ikhtiar mengurangi keburukan-keburukan itu efektif banget. Yang saya rasakan jadi saya tidak terlalu melihat secara detail, tapi tiba-tiba sampai di satu titik tertentu, di satu waktu tertentu, kemudian ketika mengevaluasi, oh iya ya, sudah lama Umi ini tidak marah gitu. Sehingga ketika di seminar parenting, saya berani men-challenge peserta. Saya Pak ibu-ibu yang hari ini sudah sebulan tidak marah. Saya sudah berani begitu. Dulu saya nggak berani karena saya berpikir mustahil dalam 1 bulan itu kita tidak marah gitu. Tapi mungkin juga sih ya, mungkin juga karena anak-anak kami udah besar kan gitu ya. Jadi kalau anak yang kecil-kecil mungkin lah agak-agak bertanduk juga lagi kan begitu ya. Tapi itu efektif. Jadi saya sangat rekomendasi kalau menjelang Ramadan itu kita adakan pertemuan keluarga itu. Sangat efektif. Satu ilmu yang luar biasa bagi kita ya pemirsa ya, bahwa bagaimana dari keluarga yang mungkin hal yang sederhana mungkin ya kita pikir ya, ngumpulkan anak-anak bukan ngumpulnya menjelang Lebaran ya, atau mau Lebaran kumpul absen masing-masing, tapi sebelum Ramadan ini suatu keunikan sebelum Ramadan gitu ya. Ya, saya punya anak satu berserakan di mana-mana. Tapi ini luar biasa dikumpulkan dalam suatu titik yang anaknya lebih mudah untuk bertemu ya. Nggak penting harus di rumah gitu ya, di rumah kita, tapi di tempat lain yang diusahakan semuanya bisa ngumpul gitu ya. Dan Ibu, kayak Ina yang pertama nggak sempat ketemu ya kami rusuh di grup. Bikin jadi grup keluarga ya, nah ada ini khusus, juga gitu ya. Grup keluarga. Nah, jadi banyak grup tapi grup keluarga nggak ada gitu. Ini nggak penting ya, ada grup keluarga yang terkomunikasi ya gitu ya. yang terkadang saya suka lihat di kantor Pak Jikis nyium-nyium Pak, enggak ini anak ya. Jadi ternyata ada lucu-lucuannya di grup keluarga itu ya Bu ya. Nah ini juga suatu pengalaman yang dapat kita ambil, suatu ilmu yang kita ambil atau pelajaran yang kita ambil dari keluarga Ustadz Jeki tadi, bahwa bagaimana mempersiapkan Ramadan dengan suatu hal yang spesial gitu ya, bahwa ngumpul itu nggak mutlak harus ngumpul saat Lebaran nanti, tapi menjelang Ramadan ngumpul. Dan apa yang dilakukan adalah bagaimana saling mengevaluasi diri ya. Orang tua juga mengevaluasi diri, kemudian anak juga mengevaluasi dan minta dievaluasi kepada seluruh anggota keluarga. Anak bisa mengevaluasi orang tua, kemudian anak sesama anak, orang tua kepada anak gitu ya. Nah, suatu hal yang suatu keunikan adalah bagaimana orang tua dari keluarga Pak Jiki ini sendiri gitu ya bisa menerima kritikan daripada anak tersebut. Memang di dalam sebuah pelajaran parenting itu juga tahu ya Bu ya, bahwa orang tua tuh harus lebih banyak mengerti karena orang tua pernah jadi anak. Sementara anak belum pernah jadi orang tua. Jadi yang jauh lebih mengerti adalah orang tua gitu ya, sehingga membuka diri. Dan ini tidak gampang ya, beliau juga ceritakan tadi bahwa awal pertama merah juga muka dikritisi anak ya, tapi mungkin lambat laun
ya. Dan anak pun ya saya rasa punya psikologi yang luar biasa ya, begitu mereka bisa mengkritisi orang tuanya, Bisa orang tuanya bisa menerima, Iya. itu rasa kasih dan sayang kepada orang tua itu berlipat-lipat saya yakin ya. Iya. Karena dia tidak menganggap bahwa orang tua merupakan orang yang otoritas tertinggi, yang posisi yang paling tinggi yang harus takuti ya. Tapi mungkin akan menjadi sahabat, menjadi keluarga, dan inilah titik temu atau pintu masuknya kita bagaimana bisa memahami anak jauh lebih dalam, dan anak juga bisa kita bimbing secara lebih dekat ya Ibu ya. Iya. Terkadang kan Dia merasa didengarkan. Dia didengarkan. Terkadang kan anak memang dekat, tapi dekat secara fisik, tidak dekat dengan secara hati. Mungkin dengan poster seperti inilah bahwa bagaimana kita mendekati anak secara fisik dan secara hati tentunya ya. Ini mungkin poin kita ya, luar biasa. Hanya satu poin ini tapi pengalaman luar biasa bagi kita untuk kita bisa sama-sama mengevaluasi bagaimana kita berRamadan bersama keluarga kita, bersama anak kita, bersama suami kita, bersama istri kita, bahwa bagaimana Ramadan kita persiapkan bukan saja kita disibukkan dengan kemaafan kita dengan orang lain, bukan tidak boleh gitu ya, tapi kadang terlupakan dengan bagaimana kita meminta maaf bersama anggota keluarga. Mudah-mudahan pengalaman diskusi kita pada hari ini menjadikan ilmu bagi kita yang jauh lebih banyak dan jauh lebih bermanfaat. Saya Nasrum pamit undur, dan terima kasih kepada Ustaz Jeki, Ustaz Ira yang sudah bergabung bersama kami di Samara atau Sembang keluarga Ramadan kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.